Oke, materi hari ini kita bahas mengenai animasi dari karakter yang kita jalankan. Oke ya, pertama kali saya membahas soal ini. Nah, ini kan kalau jatuh kan karakternya tidak bisa berdiri ya, atau posisi sprite-nya salah ya. Jadi kalau kalian mau supaya posisi sprite-nya ya seperti itu, terus fix gitu ya. Kalian tekan karakternya, lalu kalian cari rigid body-nya. Terus kalian tekan freeze rotation yang sumbu Z. Nah, coba kita jalankan gamenya. Nah, dia akan tetap seperti itu, tetap berdiri. Jadi kalau misalnya jatuh dari platform lainnya gitu, dia nggak akan molak-malik gitu ya. Jadi dia tetap fix ya. Terus kemudian kalau kalian mau merubah sprite, itu kalian bisa langsung rubah aja tanpa menghapus semua atribut karakternya ini ya. Kalian tinggal pilih sprite, misalnya enemies ini ya, eagle. Kalian tekan ini, tekan karakternya, terus kalian drag yang mau jadi sprite barunya ke sprite ini ya, di sprite renderer. Nah, dia nanti otomatis berubah baru. Jadi itu ya pembukaan ini. Kita unduh lagi. Nah sekarang gimana kita menyiapkan animasinya dulu. Kan sudah disediakan ya di player ini. Pertama-tama kita tekan karakternya ya. Kita create animasinya. Misalnya player idle gitu ya. Save. Nah, ini saya pindah projectnya sini biar enak importnya. Ini kalian semua sprite player idle-nya itu kalian drag aja di sini. Di window window animation. Terus kalian coba jalankan. Akan cepet ya. Nah, ini kalian supaya tidak cepat seperti itu, kalian sampelnya itu kalian ubah. Pada umumnya kalau mau normal kecepatannya 12, tapi kalian sesuaikan sendiri. Nah, ini kalau defaultnya Unity ini nggak ditampilkan sampelsnya. Kalau kalian mau menampilkan samples itu di pojok sini. Nah, ini show sample rate. Nanti sampelnya akan kelihatan. Ini berapa frame rate-nya. Oke, tadi sudah ya. Terus kita tambahkan lagi. Klik nih clip. Sekarang jam misalnya. Player jam. Kita pilih yang dari folder jam. Kita drag aja di window animasi. Terus kita coba jalankan. Ini kan juga sama, cepat ya. Kita coba rubah sampelnya. Sama kayak cepat lagi. Kalau 2, ya 2 sepertinya tepat ya kalau 2 ya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi player run, jadi animasi larinya, atau player walk. Kita drag ke sini, terus kita rubah sampelnya. Oke, setelah itu mungkin kita tambahkan crouch.
Ini kalau kecepatan ya pokoknya kalian sesuaikan aja. Oke ya, kayaknya 5 cocok ini. Oke, setelah itu ini kalau dijalankan masih belum belum jalan animasinya ya, karena masih belum dihubungkan sama kondisi gerakan, sama kondisi kalau lompat dan lain-lain ya. Ini saya geser lagi ke sini. Nah, kalau apa kita jalankan, itu yang jalan cuma animasi player idle karena dia menganggap animasi defaultnya itu player idle. Oke, sekarang kita mulai tahap nyeting animasinya. Jadi kalian buka window animator di window, terus animation, animator, terus kalian pilih karakter. Nah, di sini kan kelihatan ya, ada player idle yang kalian buat tadi, player idle, player jump, player run, player crouch. Nah, ini kondisi idle-nya, kondisi default-nya itu player idle. Terus kan kita mau menghubungkan semua animation state ini kan, kondisi-kondisi animasi. Jadi kalau kita tekan tombol ini, yang jalan ini. Kalau mau misalnya menyentuh tanah dan kecepatannya 0 gitu, gimana lah itu kita settingnya lewat di window animator ini. Terus ini kalau kalian mau merubah defaultnya, misalnya bukan idle gitu ya, misalnya player run ini kalian klik kanan di kotaknya player run ini, terus kalian set as layer default state. Ini kalian coba play. Nah, maka yang jalan secara default pertama kali ya, yang player itu player run tadi. Nah, sekarang kita kembalikan defaultnya player idle ya. Terus kita hubungkan sama player run dulu. Make transition. Jadi dari transisi jalan diam ke jalan, kalian koneksikan di sini. Terus kalian klik panahnya. Nah, ini ada properties ini ya. Nah, ini kalian centang hash exit time supaya apa? Supaya nanti langsung nggak ada delaynya gitu loh. Jadi kalian langsung responsif istilahnya. Ini transition duration juga kalian isi 0. Nah, ini ada transition condition ya. Nah, ini kalian di parameter sini, window animator yang parameter, kalian bikin parameter. Nah, ini kalian bikin bool misalnya on ground untuk ngecek ini kira-kira ada di tanah. Iya, dari tanah ya. Ini untuk yang jump nanti, untuk yang lompat. Terus, nah ini sebenarnya ya nggak harus ya. Pada umumnya sih, kalau kalian terutama lihat tutorial-tutorial di YouTube, itu kalau mendeteksi ini jalan apa enggak itu menggunakan kondisi float ini. Jadi nanti float, misalnya kecepatan itu ya. Kecepatan, nah ini pakai parameter ini. Saya tunjukkan aja ya. Ini karena jalan ini dia pakai, bentar, pakai kecepatan kan, karena mendeteksi kalau
Umpamanya kecepatannya lebih dari 0,1, lalu dia berarti berjalan. Nah, tapi di Unity itu kalau kalian sering ke forumnya Unity atau Stack Overflow ya, itu ada bug dimana nanti kalau kebetulan di PC saya ini bugnya di kelas animator dia nggak mendeteksi metode set float ini. Tapi yang boolean itu dia mendeteksi. Ini kan kondisi ground ini kan boolean ya. Itu mendeteksi yang, tapi yang float ini dia nggak mendeteksi. Nanti saya tunjukkan ya. Kita coba aja. Ini kan ada errornya. Nah, kemudian setelah kita setting ini, kita kembalikan dari playeran make transition ke player idle nih. Kita klik panahnya, sama, hapus exit time sama duration ya. Terus kita pilih kecepatan beri less dan 0,1. Oke ya. Terus kalau per jamnya kita coba bikin transition dari idle ke jam. Sama, kalian hash exit time sama durationnya kalian kosongi. Terus kondisinya ini cuma pakai on ground. Ini true. Kalau dari idle ke lompat kan dia di tanah otomatis ya. Kemudian dari player jam kalian bikin transition ke player idle. Ini on groundnya false. Terus dari run itu kalian bikin transisi juga ke jam. Ini nggak perlu dari jam ke run ya, cukup run ke jam. Karena kan kalau jam kan kalau misalnya gerak kan otomatis speednya kan ya pasti lebih dari 0 kan ya. Oke, ini on ground true. Ya ini cukup ini ya. Oke. Setelah itu kita lihat di kita klik karakter, nanti kan keluar animatornya. Nah sekarang mari kita masuk ke scriptingnya atau codingnya. Kita lanjutkan lagi player movement ya tadi kemarin. Nah di sini dari sisi codingnya itu tidak banyak yang ditambahkan ya, cuma sedikit saja. Jadi ini saya komen karena saya malas ngetik ya. Nah, yang pertama kali kalian bikin private animator kan bikin file tipe animatornya tadi. Nah terus kalian deklarasikan, kalian panggil itu di metode start ini animatornya tadi. Ini kelihatan ya. Nah, kalian bikin private animator ini, terus panggil animatornya di sini. Nah, kemudian kalian dapatkan kondisinya dari kalau on ground itu kan kemarin kan dapat ya nyentuh tanah ini ya, dia kondisi di tanah. Terus kalian juga dapatkan kondisi ketika bergerak itu tadi. Nah di bawah ini sebenarnya harusnya set float ini
harusnya tidak error ya. Coba kita jalankan di sini. Nah, ini animator set bool. Ini maksudnya kalau dia nyentuh tanah ini true, otomatis on ground parameter yang kita buat tadi itu berarti di tanah true ya. Nah, kalau ini kecepatan ini kan kita dapat dari rigid body velocity ini ya. Nah, kalau ini mat f sini maksudnya apa? Nah, maksudnya mat f.apps itu maksudnya kan ini kan kalau kiri kanan kan kiri gitu ya, itu kan dia negatif dapatnya ya. Nah, ini supaya tetap positif. Kalau kalau dia negatif kan berarti dia berhenti kan ya. Nanti kalau ke kiri itu, kita save nih, terus kita lihat errornya. Nah, error kan. Ini animator does not contain a definition for set float. Ini harusnya tidak error ya. Harusnya karena di dalam kelas animator ini harusnya ada kan, karena logikanya begini, kalau animator tidak terdeteksi, jadi kalau set float tidak terdeteksi, harusnya set boolean juga. Ini cuma set float aja ya. Jadi ini aneh nih bugnya Unity. Tapi nggak semua ya, karena saya coba di laptop saya itu nggak apa-apa, nggak, tetap masih bisa dipanggil set floatnya ya. Ya mungkin kalian kalau ada yang dapat error seperti ini lah, ini caranya ya. Ini kita komen aja. Terus di Unity-nya ini kita hiraukan dulu ya sebentar ya. Di Unity-nya itu kita tambahkan boolean juga. Jadi kayak kondisi jalan apa enggak ini. Kan gampang ya sebenarnya. Is working gitu aja ya. Is run atau is working. Is run gitu ya. Terus kita sematkan ini di conditionnya. Ini kecepatannya kita hapus saja ya. Run ini dari gerak ke ke idle berarti kan false ya. Terus dari idle ke run ini juga kita ganti is run true. Terus yang lain enggak ya. Terus ini on groundnya kita centang aja. Terus di codingnya, nah ini codingnya kita modifikasi lagi. Mari kita bikin boolean public animasi jalan. Jadi ini boolean ini mendeteksi kalau ini jalan, berarti ya kirimkan ke animator tadi kalau ini jalan, ke parameter is run itu tadi ya. Terus kemudian di sini kalian deklarasikan kasih nilai salah dulu, karena kan dia baru benar ketika jalan kan ya. Nah ini di sini kan kita udah bikin kemarin kondisi jalan seperti apa ya. Oke, berarti ini kalian tambahkan di sini animasi jalan ini. Kalau dia gerak pasti true. Nah, kemudian yang di sini tadi bawahnya yang on ground itu kalian tambahkan juga set bool juga. Nama parameternya di Unity tadi ya, is run
animasi isinya animasi jalan. Oke ya, kita save, coba dikompil sama Unity. Ya hasilnya nggak apa-apa. Ini kita hapus parameter kecepatan ya. Oh ya, lalu bentar ini kita cek ya. Kira-kira benar-benar relationship-nya apa enggak ya? Apa kondisinya maksudnya? Ini kayaknya ya, butuh on ground sama bentar, run ke jamnya bener kan? Enggak ya, ini kayaknya enggak perlu lah run. Kita hapus aja kalau itu. Terus dari jam, dari idle ke jam, jam ke idle, on ground, false. Oke. Terus coba kita mainkan, jalankan. Oke, selesai. Coba on groundnya kita centang ya. Kita jangan centang maksudnya. Oke. Nah, kualik ya malahnya. Jamnya harusnya animasi. Sebentar, ini kita setting lagi ya. Kita perhatikan lagi kondisi-kondisinya. Oke ya, kalau gitu kita cek dulu animatornya. Jadi kan kalau dia transisi ke jumping kan on ground-nya true ya, kalau dari idle. Nah, kalau dia berhenti salah. Kita lihat di play run. Itu kalau untuk lari, dia lompat itu kita set itunya false. Ini run ini bisa kalian masukkan bisa enggak ya? Kita coba enggak. Terus kalian coba jalankan lagi. Nah, akhirnya normal kan? Bentar, kita cek lagi ya. Ini kalian coba-coba aja. Untuk mendeteksi animasinya. Transisi animasinya ini. Oh, iya ya. Ya mungkin ini ya. Saya lupa ya. Dia kalau lompat itu kan harusnya false. Iya ya. Dia berhenti lompat harusnya ketika dia on ground terus. Ya ini biang keroknya ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini dia baru bisa jalan. Nah, sekarang cuma masalahnya ini kan dia kalau kita ke kiri itu kan dia nggak balik badan ya. Nah, ini caranya menggunakan kita tambahkan di script kita tadi ya. Nah, di kan yang mendeteksi kita gerak ke kiri kanan itu kan di kondisi movement ini ya. Nah, kita tambahkan transform local cell new vector 2 ini. Nah, ini isinya dari mana, Pak? Nah, ini dari kalian coba klik karakternya. Terus kalian lihat transform nih ya. Dari sumbu X sama sumbu Y dari scale-nya ini ya.
Ini kalian copy XY-nya. Kalau dia hadap ke kanan, itu X-nya positif. Y-nya nggak berubah ya, kecuali kalau upside down itu, atas bawah gitulah. Sekarang yang gerak ke kiri, itu X-nya kalian tambahkan negatif. Terus kemudian ini kan kalian kalau copy, saya copy ini ya. Terus kalau paste ini kan, dia nggak ada F-nya ya. Ini kalian tambahkan F ya, karena dia ini kan parameternya float ya, bukan double. Kalian tambahkan F, ya sudah. Terus kalian simpan. Terus kita coba jalankan. Terus dia kalau ke kiri dia hadap ke kiri, kanan dia hadap ke kanan. Oke ya. Terus saya mau tambahkan lagi ini. Nah, tadi kan kita animatornya kan kalau kondisi gini ya. Tapi sebenarnya ada cara yang istilahnya gampang gitu ya. Ya nggak perlu lah. Ini anistate ini kita coba. Jadi anistate tuh apapun kondisinya, pokoknya kalau ketemu ini dia nggak peduli dari player idle, dari player run, itu dia menjalankan kondisi itu. Ini kita coba jump. Ini kita bikin make transition ke player jump. Ini sama, kita setting transisinya 0. Ini kita centang dulu aja. Nah, pokoknya kalau dia on ground-nya false, itu kan pasti dia lompat kan ya. Ini kita coba jalankan gamenya. Nah, ini kan animasi turunnya itu nggak ada, cuma satu animasi ya waktu lompat. Ini di transisi ini kalian settingnya tadi can transition to. Ini jangan ditentang. Ini kita coba hapus relationship-nya ini ya. Cuk. Terus coba kita jalankan. Nah, berarti ini dia mendeteksinya on ground-nya false terus ya. Nah, bedanya dengan tadi itu kenapa nggak bisa? Nah, karena kan dia butuh transisi dari jump ke yang lainnya tadi, idle sama run. Nah, jadi kalian cuma bikin transisi ke jump sama run nih. Jadi idle ini nggak idle sama run nggak perlu bikin transisi ke jump. Jadi udah diwakili sama anistate ini. Karena kan dia pokoknya kondisinya on ground-nya false, itu berarti dia lompat kan. Ini sama on ground true. Ini juga on ground true. Ini exit time-nya kita hapus ya.
Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, sama aja, cuma apa namanya? Kalian nanti menghubungkan animatornya lebih gampang. Jadi berkurang 50% lah. Kalian nggak perlu bulat-bulat bikin kondisi apa? Dari kondisi apapun ke jam tadi. Cukup diwakili sama any state tadi. Gitu. Jadi ini coba dipraktekkan ya, dipahami. Terus apa? Minggu depan kita bahas kamera, soal kamera. Kita mungkin bahas apa? Kayak frictionnya. Jadi mungkin juga saya bahas itunya apa? Bikin main menu dan lain-lain ya. Tergantung durasinya sama mungkin sempat mungkin ya. Oke ya, materi mengenai animasi itu aja. Tidak mudah sebenarnya ya, tidak sulit sebenarnya. Cuma tinggal kalian geser-geser asetnya sama mengatur kondisi animasinya, kondisi transisi animasinya. Itu ya. Terus tadi kalau kalian ada yang Unity-nya kena bug, itu kalian coba ganti yang parameter float itu, coba ganti boolean seperti saya tadi. Jadi nggak usah pakai set float-nya, kalian pakai boolean aja, boolean aja ya. Oke ya, dipelajari dan sampai jumpa minggu depan.